Bismillah. Okay, good day everyone. Today we are going to discuss about the Pathway to English by THM Sudarwati and Yudia Grace. And this book is intended for student for SMA or MA grade 10 phase E, kurikulum merdeka. Jadi kita akan membahas Pathway to English ini untuk fase E atau kita biasa tahu untuk kelas 10. Dan seperti yang kalian ketahui bahwa untuk tahun pelajaran ini kita akan kita sudah beralih ke kurikulum merdeka. Dan dari video ini adalah berikan penjelasan materi Pathway to English ini agar kalian, apabila kalian masih belum paham, di pertemuan tatap muka langsung, kalian dapat menyimak ulang penjelasan Pathway secara daring melalui kanal YouTube Pathway. Dan video ini dibatasi untuk setiap videonya kurang lebih sekitar 15 menit agar kalian nggak bosan-bosan amat untuk membahas buku ini. Oke ya, kita buka dari halaman pertama. Pathway singkatkan kopinya dulu ini. Agak jauh. Oke. Sebelum kita membahas materi, kalian mesti paham dulu capaian pembelajaran yang harus kita lalui atau kalian harus capai. Pathway bacakan, pada akhir fase E, peserta didik menggunakan teks lisan, tulisan, dan visual dalam bahasa Inggris untuk berkomunikasi sesuai dengan situasi, tujuan, dan pemirsa atau pembacanya. Berbagai jenis teks seperti narasi, deskripsi, prosedur, eksposisi, recount, report, dan teks otentik menjadi rujukan utama dalam mempelajari bahasa Inggris di fase ini. So, we are going to discuss mostly about narrative text, descriptive text, procedure text, exposition, recount, and report text. Peserta didik menggunakan bahasa Inggris untuk menyampaikan keinginan atau perasaan dan berdiskusi mengenai topik yang dekat dengan keseharian mereka atau isu yang hangat sesuai usia peserta didik di fase ini. Mohon maaf ya, ada suara sepeda motor. Mereka membaca teks tulisan untuk mempelajari sesuatu atau mendapatkan informasi. Keterampilan inferensi tersirat ketika inferensi ini artinya menyimpulkan ya. Mampu menyimpulkan bahwa teks ini tentang ini, bahwa teks ini tujuannya ini. Jadi kalian diharapkan terampil dalam menyimpulkan, baik itu secara tersurat dan tersirat, ketika memahami informasi dalam bahasa Inggris mulai berkembang. Peserta didik memproduksi teks tulisan dan visual yang lebih beragam. Jadi diharapkan kalian setelah mendapatkan materi, kalian mampu secara variatif membuat tulisan teks dalam bentuk ya mungkin tentang naratif atau deskriptif, tetapi yang lebih kaya, lebih variatif, lebih beragam, dengan kesadaran terhadap tujuan dan target pembaca. Nah, ini elemennya. Elemen menyimak dan berbicara. Pada akhir fase E, peserta didik menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan guru. So, you are expected to be able to talk in English with your teacher and also with your friends, teman sebaya dan orang lain dalam berbagai macam situasi dan tujuan. Mereka menggunakan dan merespon pertanyaan dan menggunakan strategi untuk memulai dan mempertahankan percakapan dan diskusi. Mereka memahami dan mengidentifikasi ide utama dan relevan detail atau detail relevan dari diskusi atau presentasi mengenai topik yang dekat dengan kehidupan pemuda. Mereka menggunakan bahasa Inggris untuk menyampaikan opini terhadap isu yang dekat dengan kehidupan pemuda dan untuk membahas minat. Mereka juga mampu memberikan pendapat dan membuat perbandingan. Mereka menggunakan elemen nonverbal seperti bahasa tubuh, gesture, kecepatan berbicara, dan nada suara untuk dapat dipahami dalam sebagian konteks. Jadi ini untuk elemen menyimak dan berbicara. Sedangkan untuk elemen membaca dan memirsa, pada akhir fase E, peserta didik membaca dan merespon
berbagai macam teks seperti narasi, deskripsi, prosedur, eksposisi, recount, dan report. Mereka membaca untuk mempelajari sesuatu atau untuk mendapatkan informasi. Mereka mencari dan mengevaluasi detail spesifik dan inti dari berbagai macam jenis teks. Jadi kalau untuk membaca ini dan memirsa, biasanya kemampuan kalian membaca sesuatu teks atau menonton, memirsa, menonton berupa audiovisual seperti konten YouTube dan lain-lain. Mereka mencari dan mengevaluasi detail spesifik dan inti dari berbagai macam jenis teks. Teks ini dapat berbentuk cetak atau digital, termasuk diantaranya adalah teks visual, ya seperti itu. Seperti teks visual di YouTube ataupun juga PDF. Multimodal atau interaktif. Pemahaman mereka terhadap ide pokok, isu-isu atau pengembangan pilot dalam berbagai macam teks mulai berkembang. Mereka mengidentifikasi tujuan penulis dan mengembangkan keterampilannya untuk melakukan inferensi seperti tadi. Kalian diharapkan mampu dan terampil untuk menyimpulkan sesuatu secara sederhana dalam memahami informasi tersirat dalam teks. Oke ya? Untuk elemen menulis dan mempresentasikan, kalian diharapkan mampu menulis dan mempresentasikan tentunya. Pada akhir fase E, peserta didik menulis berbagai jenis teks fiksi dan non-fiksi melalui aktivitas yang dipandu, menunjukkan kesadaran peserta didik terhadap tujuan dan target pembaca. Mereka membuat perencanaan, menulis, mengulas, dan menulis ulang berbagai jenis tipe teks dengan menunjukkan strategi koreksi diri, termasuk tanda baca dan huruf besar. Mereka menyampaikan ide menggunakan kosakata dan kata kerja umum dalam tulisannya. Mereka menyajikan informasi menggunakan berbagai mode presentasi untuk menyesuaikan dengan pembaca atau pemirsa dan untuk mencapai tujuan yang berbeda-beda dalam bentuk cetak dan digital. Jadi kalian diharapkan dalam capaian pembelajaran fase E ini, kalian mampu menyimak dan berbicara sesuai dengan nanti materinya apa. Kalian juga mampu membaca dan memirsa. Kalian nanti diharapkan mampu melakukan inferensi, membuat kesimpulan terhadap teks itu, baik itu berupa video cerita, audiovisual, ataupun berupa teks biasa. Dan kalian diharapkan juga mampu menulis menurut karya kalian sendiri, baik itu fiksi maupun non-fiksi, dan mampu juga mempresentasikan. Oke ya, diharapkan dari ini kalian paham. Sekarang kita, mohon maaf ya suaranya sepeda motor. Oke, kita beranjak ke inside the book, bagian dalam dari buku. Activity, various language activities for individual or collaborative work. Jadi ini adalah berbagai atau beragam aktivitas bahasa, baik itu untuk perorangan maupun juga secara kerja kelompok. Jadi di sini ada juga bagian things to remember, kelihatan nggak? Features to introduce key points of grammar, generic structures, and language features of various texts and various expressions. Jadi ini adalah things to remember, adalah hal-hal yang perlu kalian ingat. Fitur-fitur atau ciri-ciri yang memperkenalkan poin-poin utama, poin-poin kunci dari grammar. Baik juga generic structure atau struktur teksnya, dan juga language features, unsur kebahasaan. Mohon maaf ada iklan sari roti. Jadi di bagian ini kalian diharapkan mampu memperkenalkan poin-poin utama dari grammar. Bukan kalian mampu, tapi di sini kalian akan diperkenalkan poin-poin utama, poin-poin kunci dari grammar. Juga kalian akan belajar struktur teksnya atau generic structure-nya, dan juga language features. Language features itu adalah unsur kebahasaan dari teks yang beragam dan juga ungkapan-ungkapan yang beragam. Sedangkan untuk let's practice, ini sudah berapa menit? Sudah 10 menit ya. Let's practices to expose students to high order thinking questions. Jadi ini adalah latihan-latihan untuk mengekspos kemampuan kalian dalam kerangka high order thinking question, kemampuan berpikir yang
level tinggi. Jadi soal-soal yang level tinggi kalian mampu menjawab soal-soal tersebut. Sedangkan untuk critical thinking task that lead students to develop their critical thinking skills. Ini adalah tugas-tugas. Mohon maaf, ada iklan lagi, suara sepeda motor. Jadi ini adalah tugas-tugas yang memandu kalian untuk mengembangkan keahlian-keahlian berpikir kritis kalian. Jadi the tasks are carefully designed to stimulate students' creativity and analytical skills. Jadi tugas-tugas yang didesain secara hati-hati untuk merangsang kreativitas siswa dan juga kemampuan analitis kalian. Sedangkan untuk Let's Create, students need to show their language ability to create their own text or presentation. Nah, di bagian ini kalian diharapkan mampu menunjukkan atau menampilkan kemampuan bahasa kalian untuk membuat teks kalian sendiri maupun juga presentasi kalian. Sedangkan project, students are encouraged to do an individual or collaborative project in which students will conduct some small research report to the teacher in a structured writing or presentation. Jadi di bagian project ini, kalian diharapkan mampu untuk melakukan secara pribadi atau secara individual maupun secara kolaboratif sebuah project yang mana kalian akan melakukan atau menjalankan penelitian kecil dan juga mampu melaporkannya kepada guru dalam format yang terstruktur, dalam bentuk tulisan yang terstruktur secara formal, secara baku, dan juga mampu mempresentasikannya. Sedangkan bagian summary, brief explanation of materials in each unit. Student will be able to grasp what they have been learning in the unit. Jadi ini adalah penjelasan singkat dari material di masing-masing unit. Kalian akan mampu untuk menggrasp, untuk mengambil apa yang kalian telah pelajari di unit itu. Sedangkan di bagian let's reflect, at the end of the unit, student will have an opportunity to review their understanding by doing the enrichment or remedial questions. Student can find the questions by scanning the provided QR code. Jadi di bagian refleksi ini, di bagian akhir unit ini, kalian mampu memiliki kesempatan untuk mereview ulang pemahaman kalian dengan melakukan pengayaan maupun remedial. Soal-soal pengayaan maupun remedial. Oke ya, pastikan kalian di dalam mempelajari buku ini kalian sudah menginstal aplikasi Erlangga Book Reader. Kalian silakan cari di Google Play Store. Lalu kalian install aplikasi itu agar kalian mampu membuka QR code yang ada di buku ini. Ini sudah 13 menit, hampir 14 menit untuk perkenalannya. Pengen akhiri, semoga kalian memahami perkenalan dari buku ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.